Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhairiyah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi semester 6 dari kelas 6 SIF 4. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi yang diampu oleh Bapak Ari Eksandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar, sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan full reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar, menurut Rohman pada tahun 2017. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficiency market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan menurut Jandra tahun 2000. Sesungguhnya, teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetensi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Fama, Fisher, Jensen, dan Rowe pada tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut ini. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau full reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisiensi secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisiensi bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan full reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten atau corporate event. Yang kedua, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas jumlah perusahaan. Informasi yang dapat dipublikasikan dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi tersebut.
Yang ketiga, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Nah, adapun efisiensi pasar bentuk kuat yaitu strong front. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan full reflect semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Tujuan dari Pham et al. Tahun 2008 membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisiensi ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketika bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkat yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat ada juga pasar efisiensi bentuk lemah. Pasar efisiensi bentuk kuat ada juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Implikasi ini tidak berlaku sebaliknya, bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisiensi bentuk setengah kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi. Namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teori efisiensi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.